Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurvinda Putri Anjani dari Fakultas Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur. Di kali ini saya akan menjelaskan mengenai realisme. Apa itu teori realisme? Di dalam hubungan internasional terdapat sebuah teori bernama realisme. Realisme adalah istilah yang digunakan dalam berbagai macam disiplin ilmu dengan berbagai cara. Dalam filsafat realisme adalah teori ontologis yang bertentangan dengan idealisme dan nominalisme. Realisme ilmiah adalah filosofi sains yang ditentang beragam untuk nominalis, empirisme, instrumentalisme, verifikasi, dan positivisme. Realisme dalam sastra dan film bertentangan dengan romantisme dan pendekatan pelarian. Teori realisme dalam hubungan internasional, ilmu hubungan internasional sebagai sebuah studi bisa dikatakan bersifat dinamis. Sebagaimana hubungan internasional memiliki fondasi besar yang membuatnya tetap berdiri tegak sebagai studi yang dinamis, teori realisme juga sering disebut sebagai spektrum ide. Realisme sebagai spektrum ide atau gagasan. Realisme sebagai spektrum ide juga melingkupi 4 dalil inti antara lain political groupism, egoism, international anarchy, dan juga power politics. Sering pula, realisme merupakan tradisi HI yang dari asumsi yang umumnya dianggap berpusat pada 4 ide utama. Yang pertama, ada sistem internasional bersifat anarki. Di sini dimaksudkan bahwa negara merupakan aktor independen yang harus membina hubungan dengan negara lain. Tidak ada entitas lebih tinggi yang boleh mengatur interaksinya. Di samping itu, sistem internasional ada dan tetap bersifat antagonis. Yang kedua, negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional. Yang ketiga, semua negara dalam sistem yang ada merupakan aktor tunggal bersifat rasional. Yang keempat, masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan dan bertahan hidup. Oleh karena itu, negara berusaha membangun kekuatan dengan kekuatan militer untuk bertahan hidup yang akhirnya menciptakan dilema keamanan bagi negara lainnya. Singkatnya, kaum realis menganggap bahwa umat manusia pada dasarnya tidak murah hati, melainkan bersifat egois dan kompetitif. Thomas Hobbes adalah salah satu ahli teori realisme, memandang manusia pada dasarnya bersifat egosentrik dan konfliktual, kecuali bila terdapat kondisi di mana manusia dapat hidup berdampingan. Dalam hal kepentingan pribadi, manusia cenderung mengandalkan diri sendiri dan termotivasi untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka juga diyakini menjadi lebih kuat. Pandangan ini sangat berbeda dengan pendekatan liberalisme dalam hubungan internasional. Thucydides 471-400 sebelum Masehi. Gagasan utama dan asumsi dasar realisme berakar pada tradisi pemikiran Yunani dalam tulisan Thucydides tentang perang Peloponnesia antara negara kota Yunani yaitu Athena dengan Sparta. Thucydides menggunakan perang untuk menunjukkan bagaimana logika politik kekuasaan, pengejaran kekuasaan dan kepentingan menandai hubungan konflik antara negara daripada kerjasama atau tindakan yang dipandu oleh prinsip moral yang lebih tinggi. Studinya menunjukkan bahwa yang kuat melakukan apa yang mampu mereka lakukan dan yang kurang kuat hanya harus menerimanya. Mengimbau prinsip yang lebih tinggi seperti orang-orang Melos sampai orang Athena bertemu dengan tangan besi, nasib banyak orang-orang tak berdaya sepanjang abad ke-20. Niccolo Machiavelli. Realis mengklaim Niccolo Machiavelli sebagai ilmuwan realis berawal dari pandangan pesimistis yang mendalam tentang sifat manusia. Machiavelli menganjurkan penguasa yang kuat dan efisien yang menjadi perhatian utama kekuasaan dan keamanan. Tidak seperti individu, penguasa semacam itu terikat oleh moralitas individu. Tindakan apapun yang dapat dianggap penting bagi kelangsungan hidup negara disertai dengan pembenaran bawaannya. Bagi Machiavelli, kelangsungan hidup negara diidentifikasi dengan pangeran yang berkuasa adalah yang terpenting. Sang pangeran bisa kehilangan kondisinya jika tidak mengatasi secara efektif, baik internal maupun eksternal ancaman terhadap pemerintahannya. Asumsi dasar teori realisme dalam hubungan internasional. Yang pertama, ada state
are the principal or most important actor. Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional yang juga menjadi unit analisis dalam studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional merupakan studi yang terhadap unit-unit negara tersebut. Realisme hanya menekankan negara sebagai aktor utama. Walaupun dalam perkembangan hubungan internasional, aktor non-negara juga memiliki peran penting dalam pencaturan politik dunia. Perusahaan multinasional, kelompok teroris, NGO, dan aktor non-negara lainnya terkadang diakui perannya oleh kaum realis, tetapi tidak begitu mengambil peran dalam hubungan internasional. Negaralah yang menjadi aktor utama dan dominan. Kedua, the state is a view as a unitary actor. Negara dipandang sebagai unitary actor yang setidaknya bisa membuat suatu kebijakan terhadap suatu isu tertentu. Negara terintegrasi dengan dunia luar yang menjadi ketunggalan dalam kedaulatannya terhadap pencaturan politik internasional. Ketiga, the state is essentially a rational actor. Negara dianggap sebagai aktor rasional, meskipun kaum realis sebenarnya takut terhadap kesalahpahaman orang-orang dalam memandang negara sebagai aktor rasional. Yang keempat, national security usually tops the list. Bidang militer dan isu keamanan lain yang terkait mendominasi politik dunia, kaum realis menganggap bahwa keamanan menjadi bagian paling penting dalam interaksi antar negara. Terlebih, karena sistem internasional pada dasarnya anarki dan manusia pada dasarnya egois dan haus akan kekuasaan. Kaum realis fokus pada potensi konflik yang terjadi antar negara, sehingga pentingnya keamanan menjadi daftar atas dari setiap kepentingan aktor, yang dalam hal ini adalah negara berdaulat. Realisme pada dasarnya merupakan bentuk kritik terhadap perspektif idealisme, yang mereka anggap terlalu menyepelekan konsep power dalam hubungan internasional. Teori realisme berkembang dan mendasar pada pemikiran bahwa man is evil. Aktor dalam perspektif realisme adalah negara, sebagai satu individual yang tidak akan bekerja sama dengan aktor lain tanpa ada maksud tertentu atau self-interest, dan akan selalu berusaha untuk memperkuat diri sendiri. Selanjutnya ada realisme klasik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat realisme klasik. Realisme klasik muncul pertama kali pasca Perang Dunia Kedua, berusaha menjelaskan keadaan di dalam politik internasional sebagai akibat dari sifat dasar manusia. Teori realisme klasik sendiri berkaitan dengan pemikiran Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Pada tahun 1948, Hans J. Morgenthau lewat buku Politics Among Nations mencatat bahwa politics is governed by objective laws that have their roots in human nature. Sifat dasar manusia adalah dasarnya cacat. Oleh karena itu, konflik terjadi sebagai hasil alamiah dari pencarian kekuasaan dan kekuatan. Morgenthau berpendapat bahwa karena politik diatur oleh objektivitas dari sifat manusia, teori hubungan internasional dapat dikembangkan dengan menempatkan diri di posisi negarawan untuk memprediksi hasil politik yang ada. Sekian, terima kasih.